Karena dia tidak akan berani mencalonkan diri kalau bukan gue kalau humble, pinter, gak ada isu gue. Keluarga Habibie orang yang humble, pinter, segala macam, gak ada isu gue. Cuma tadi dibeli nggak ya sama rakyat kelas bawah nih? Le, ini masa gue ngebuka terus Le, gantian Le. Gua nih. Guys, kita wawancara Dadi, tokoh. Jangan. Ganti. Kan gue yang buka. Ganti. Ayo. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Kali ini kita ngobrol soal pilkada. Lagi pilkada. Jabar. Kenapa Jabar? Ada yang menarik buat gua yang menarik. Apa sih yang menarik? Nasdem mencalonkan Ilham Habibie. Kenapa menarik? Satu, lagi-lagi nih, faktor Habibie. Kedua, tokoh. Dan Nasdem ini menariknya adalah dulu dia yang pertama, dia partai pertama pengusung Anies. Nah, dia mencalonkan Ilham Habibie. Buat gua menarik. Ada tokoh baru, ilmuwan, karyanya ada, dia dorong untuk ke pentas politik. Buat gue menarik. Pertanyaannya adalah, laku nggak sih di pasar Jabar, Dat? Nah ini malah menarik ya, tapi sumbernya gue lupa ya tadi ya. Itu pemberi gue baca di koran apa tadi ya, Gala atau mana itu. Hasil surveinya mengejutkan tuh. Oh ya? Gimana? Ilham Habibie nomor 1 itu masih RK di 20%-an. Oke, wajar. Tetapi Ilham itu mengalahkan yang lain tuh di 19%. Wow. Jadi gue sendiri kaget ya. Tetapi memang ini Nasdem ini luar biasa, dia kasih fresh banget ya. Fresh, tokoh yang tidak disangka-sangka. Dan yang menarik lagi bukan politisi, guys. Iya. Bukan politisi, Le. Iya. Dia seorang teknokrat, dia tidak pernah cawe-cawe dengan berpolitik. Dan yang terpenting lagi sebenarnya dia ini sangat anaknya B.J. Habibie, Pak Habibie, yang melanjutkan bersama Habibie itu bisnis keluarga. Dan dia stay di sebagai teknokrat. Iya. Sehingga ya memang penawaran ini menarik ya. Karena apapun kita masih melihat seseorang itu kita melihat seseorang itu adalah cerminan keluarga. Jadi ketika kita bicara Ilham, maka kita tidak bisa melepaskan bahwa dengan bapaknya Ilham, Pak Habibie. Dan Habibie itu punya nama yang sangat harum. Ya. Harum, bayangkan guys. Habibie itu bukan mengambil alih, tetapi diberikan mandat ketika itu oleh Soeharto untuk menjadi presiden. Di dalam situasi negara yang sangat sulit banget ketika itu karena crowded chaos, tapi dia bisa menjalankan itu semua. Padahal dia bukan politisi lagi. Dia teknokrat. Dolar 7.000 ya? Dolar dari 16 ya? 16.000 sampai ke 7.000. 7.000. Dahsyat sekali itu. Yang kedua, ketika terjadi konflik yang besar seperti itu, dia tidak berambisi tuh untuk tetap menjadi presiden. Demokrat sejati. Dia malah gimana caranya ini para pemimpin bangsa ini smooth. Tidak gontok-gontokan dan sebagainya. Bahkan misalnya dia sempat nawarkan ke Akbar Tanjung. Ya. Terus ke yang lain, ke Amin Rais atau apa, misalnya kayak gitu loh. Nah, dahsyatnya lagi, walaupun itu kontroversial ya. Kan tim-tim juga kan waktu itu diinikan oleh lepas di dia ya. Tetapi kita lihat bahwa selama kepemimpinan Pak Habibie di negeri ini di saat yang lagi chaos seperti itu luar biasa. Dingin sekali. Tapi gua sih ngelihat ini ya. Ilham nggak laku deh. Nggak laku. Kenapa? Ilham tuh pinter iya, karyanya iya. Tapi siapa sih warga Jabar saat ini ya? Yang umurnya saat ini angka 35-an. Siapa sih yang kenal Ilham? Saat ini loh, Dat. Artinya kalau buat gua, artinya gini, Dat. Artinya kalau buat gua,
ini para tim suksesnya, ini harus sesegera mungkin bekerja naikin popularitas. Ya, Karena nggak mungkin elektabilitas itu terjadi kalau popularitasnya rendah. ya, Lu pergi ke Garut, lu pergi ke Tasik, gitu kan, Priangan Timur deh, ya, ngomongin Ilham tanpa Habibie, ya. nggak kenal. Dan Hmm, yang kedua, hmm. ini para tim suksesnya harus bekerja juga. Bisa nggak sih Ilham ngobrol sama pedagang pasar, ya, sebagai orang pinter gitu? Menurut gua dia sosok pintar yang berbeda ya. Nah, lu yang kenal kan? Nggak juga, nggak terlalu kenal, kenal tetapi tidak terlalu kenal. Menurut gue sih sekilas ya, orang itu tidak menduga kalau misalnya dia tuh sebenarnya bisa down to earth. Artinya Bisa dia ngobrol. humble dengan siapapun. Tapi yang lebih clear itu kalau berbicara dengan dia itu clear sekali bahwa orang ini sangat humble dan enak aja ngobrol dengan Bukan. siapapun. Kalau dengan lu ngomong konsep segala macam, gua nggak ada keraguan, Ilham jago. Ini dengan rakyat kecil. Ya, Menurut menurut gue sih harusnya nggak ada problem ya. Nanti kita lihat coba. Ya, ketika dia campaign atau ketika dia mulai mensosialisasikan dirinya ya. Ini rakyat kecil tuh paling gini nih. Kenangan Pak, nelayan gitu kan. misalkan gini, Pak, ini gimana saya sekolah nih susah banget nih. Bisa. Yakin loh? Yakin. Nah kayak gitu. Kedua, Pak, ini saya nyari kerjaan susah gimana nih? Solusi yang cepat. Ya, gue yakin dia bisa. Bisa ya? Bisa. Gua Karena kalau- dia tidak akan berani mencalonkan diri kalau Bukan, gue kalau humble, pinter, gak ada isu gue. Hmm. Keluarga Habibie orang yang humble, pinter, segala macam, gak ada isu gue. Cuma tadi, dibeli nggak ya sama rakyat kelas bawah nih? Yang kedua, rakyat yang anak muda nih, yang umur 17 sampai 30 tahun, dibeli nggak ya? Tidak kenal loh. Ya makanya, kan berarti kan ini PR bagi tim suksesnya tuh. Iya, itu banget gue. Gimana membawa Ilham itu orang bisa akhirnya, oh oke, Ilham Habibie, anaknya Habibie. Oh oke, dia itu penerus bisnis pesawatnya Habibie. Oh oke, dulu Habibie itu membangun industri pesawat di Bandung loh. Iya, iya. Gitu loh. Kalau dia anak terpelajar ITB segala macam, mereka kenal lah. Ya mau nggak mau harus bawa bapaknya lah. Karena dia belum pernah masuk ke politik ini. Gue tuh di bawah misalkan, dibeli nggak ya Ilham Habibie oleh bobotoh Persib? Harusnya ya menurut gua nanti itu kita lihat. Kan dia berhadapan sama betul. Deddy Mulyadi tuh kemungkinan. Betul. Atau bahkan dia berhadapan sama RK. Ya, misalnya Deddy Mulyadi yang kita lihat dia sangat seolah-olah dia mencitrakannya ini begitu ada masalah di masyarakat bawah dia masuk. Peggy aja ada dia. Ya, Peggy misalnya kasus Vina Cirebon masuk dia. Nah, kayak gitu-gitu. Nah itu yang maksud gua. Ilham bisa nggak ya masuk? Bisa itu. Nanti tergantung tim suksesnya. Tim suksesnya akan ini. Kalau gue yakin sih bisa itu. Bisa, ya? Dan itu kan mau nggak mau di politik ya seperti itu. Elektabilitas kan. Betul. Dan itu popularitas dan harus segera karena. Ya, karena udah tinggal sedikit ya. 3 bulan pendaftaran. Iya, 3 bulan ya. September pencoblosan. Ya. Ya harus ada strategi gitu lah. Tapi gue sih terkejut yang menyenangkan lah, kejutan yang menyenangkan ketika Nasdem menawarkan Ilham kalau buat gue. Dan tantangan terberat sebenarnya untuk Ilham satu itu lah. Apa tuh? Dia tantangannya itu misalnya Jawa Barat, warga Bekasi, Depok, itu bisa langsung tahu tuh Ilham, agak familiar tuh. Bandung masih, Indramayu, Tasik, Garut, Pangalengan, Cimahi. Tantangannya adalah menurut gua itu dia harus bertempur mulai dari pinggiran, mengepung kota, desa mengepung kota. Makan bubur ya dari Makan pinggir bubur. dulu. Ya? Jadi menurut gua itu harusnya tuh yang dijalankan. Kalau itu, cuman nggak tahu juga dia nomor 2 apa nomor 1 ya? Nah,
Sampai sekarang kan kita lihat Nasdem nomor berapa sih? nggak ngerti juga, tapi intinya sekarang ini kan kalau kita lihat dari Nasdem kan Ilham Habibie ini belum diproyeksikan apakah jadi gubernur atau jadi wakil gubernur. Karena kan ini masih apa ya, masih banyak Tarik-tarikan setengah lah ya. kamar setengah kamar. Koalisi Prabowo Bersatu di Jabar dapat sih. Ya, Gue kalau ditanya Ilham nomor satu lah kalau buat gue. ya. Ya semestinya sih karena Gubernur ini misalkan. sesuatu yang baru ya. Seger gue, Ya. seger politik diisi itu, seger. Oke. Ya udah kita lihat aja Lek nanti Lek. Saya bangga, saya tutup resah. Salah Lu yang ini. tutup ah udah. Udah bener. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian